وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga-Nya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita masih dengan mukaddimah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Setelah pada pertemuan yang lalu Imam An-Nawawi menjelaskan panjang lebar dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia. Dia mengutip dua firman Allah. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan kemudian Imam An-Nawawi juga mengutip firman Allah yang membuat perumpamaan kehidupan ini persis seperti air yang turun dari langit. Innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh. Ya, kemudian air hujan itu menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Mimma ya'kulun nas wal an'am, sebahagiannya menjadi makanan bagi manusia dan sebahagiannya lagi menjadi makanan bagi binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufuha, sehingga pada saat bumi ini menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan dari perutnya, wa zayyanat, dan itu membuat manusia suka memandangnya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, bahkan manusia merasa ingin menguasai lahan bentangan lahan sawah, hamparan perkebunan yang hijau untuk selama-lamanya.
ataha amruna lailan aw nahara, datanglah ketentuan dari kami yang tidak mengenal siang maupun malam. Jadi takdir Allah itu bisa datang kapanpun. Keliru sekali ketika manusia menganggap semua yang dia senangi, semua yang dia miliki kekal untuk selama-lamanya. Pasti suatu hari semuanya akan berakhir pada saat ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiba. Nah, begitu juga Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu Imam An-Nawawi mengutipkan kepada kita sebuah sajak dari Imam Hasan al-Basri, Inna lillahi ibadah fuqara. Allah itu sesungguhnya memiliki hamba-hambanya yang cerdas. Talabud dunya wa khawful fitnata. Mereka menceraikan dunia dari kehidupannya karena takut dengan fitnah-fitnahnya. Seperti halnya juga yang disebut oleh Imam Ali dalam makalahnya, Talikut dunya salasan wa ghayyaru ghairi. Aku telah menceraikan dunia dengan talak 3. Kalaupun mau menggoda, godalah orang selain diriku. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan kepada kita, fa'idha kana haduha ma wasaftuhu. Jikalah memang keadaan dunia dan semua yang hidup di dalamnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Imam Nawawi, tidak ada yang kekal. Kita suatu hari pasti akan kembali kepada Allah. Wahaduna wa ma khuliqna lahu ma qaddatuhu. Begitu juga hal kehidupan kita. Wa ma khuliqna, dan tujuan dari kita diciptakan, ma qaddatuhu, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya oleh Imam An-Nawawi. Fa haqqun 'alal mukallaf ayyazhaba bi nafsihi mazhabal akhyar. Maka wajiblah bagi semua kita yang mukallaf. Mukallaf itu umumnya syaratnya 3: Islam, akil, dan balik. Semua orang Islam yang sudah berakal dan juga balik disebut dengan mukallaf. Hendaknya para mukallaf ini memilihkan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang terpilih atau yang disebut dengan akhyar. Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar, dan juga jalan yang dilalui oleh ulil nuha. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di sini menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata ulil nuha, karena di dalam Al-Quran kata ini juga muncul. Seperti di dalam surat Taha, Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin li ulil nuha. Ulil nuha itu orang yang bisa mengendalikan diri sehingga bisa mematuhi semua pantangan-pantangan dari Allah dalam hidup. Wal absar, begitu juga orang yang punya ketajaman mata batin. Wa yata'ahhabu lima asyartu ilaih, dan manusia semestinya mengikuti apa yang telah diisyaratkan, yang telah ditunjukkan sebelumnya oleh Imam An-Nawawi. Wa yahtammu bima nabbahtu alaih, dan juga memberikan perhatian lebih kepada yang menjadi objek dari kajian di dalam kitab ini. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, dan itulah jalan hidup yang paling benar dalam kehidupan kita ini. Wa arsyadu ma yasluquhu minal masalik, sebagaimana jalan-jalan yang telah ditunjuki oleh orang-orang yang telah melalui jalan-jalan tersebut. At-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidinal awwalina wal
Akhirnya kita semua diminta, dituntut untuk beradab dengan riwayat-riwayat yang sah yang datang dari Nabi kita Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Beliaulah penghulu manusia yang awal sampai penghulu dari generasi manusia terakhir. Betul memang Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad Nabi akhir zaman, tapi keberadaan Rasulullah SAW sudah banyak memberikan manfaat bahkan kepada generasi awal manusia. Itu di dalam hadis Nabiullah Adam alaihissalam diterima taubatnya karena meminta ampun kepada Allah dengan wasilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai manusia yang berbentuk fisik, dia statusnya Nabi akhir zaman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk cahayanya Allah, Nurul Muhammad, dialah yang menjadi alasan bagi Allah untuk menciptakan alam semesta. Maka ada hadis, dan hadis itu sangat diyakini oleh para ulama tasawuf, laulaka Muhammad ma khalaqtul alam. Kalaulah bukan karena dirimu wahai Muhammad, maka aku tidak pernah menciptakan alam semesta. Nah, jadi yang dimaksud Muhammad di situ apa? Spiritnya Rasulullah yang itu mendahului penciptaan alam semesta, begitu juga penciptaan Nabiullah Adam. Jadi Nabi Muhammad secara nur itu jauh sudah ada sebelum adanya Nabiullah Adam. Tetapi Muhammad secara fisik manusia biasa baru lahir tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa akramas sabiqina wal lahiqin, dan manusia yang paling mulia sejak dahulu dan sampai nanti akhir zaman, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin, dan salam sejahtera beserta salawat kita haturkan kepada dirinya, wa ala sa'irin nabiyyin, begitu juga kepada para seluruh nabi yang mendahului kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah kemudian Imam Nawawi merasa penting untuk membantu kita umat manusia menemukan jalan tersebut. Dan membantu inilah Bapak Ibu yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan pernah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bapak Ibu ada yang ngajak, ajakan itu untuk saling membantu antara sesama kita. Kalau Bapak Ibu tidak bisa maksimal, minimal Bapak Ibu ikut di situ, berada di kelompok itu. Untuk apa? Setidaknya nanti nama kita pernah dicatat sama Allah, berada dalam kelompok yang suka membantu antara sesama manusia. Tetapi ada yang mengajak Bapak Ibu untuk tolong-menolong, berkongsi dalam kejahatan, perbuatan dosa, melakukan maksiat. Ngajak Bapak Ibu untuk ngambil yang bukan hak kita. Ngajak Bapak Ibu untuk jual barang-barang yang diharamkan sama Allah. Jangan pernah ikut. Na'udzubillah min dzalik, kalau Allah mencatat kita dari golongan orang yang membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, Imam An-Nawawi mau dirinya dicatat sebagai orang yang tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Maka sebab itulah terinspirasi dari ayat tadi, beliau mengarang
satu kitab yang ia beri judul Riyadhus Shalihin. Moga-moga ini menjadi buku panduan bagi umat untuk bisa mencari jalan yang disebut tadi oleh Imam An-Nawawi. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Begitu juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu bersabda, wallahu fi aunil abdi. Maka dalam satu riwayat yang lain, madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa dalam dan selalu ingin melindungi seorang hamba selama hamba itu mau tolong menolong antara dia dan saudaranya. Bapak Ibu coba perhatikan dalam kehidupan kita, pada saat kita nolong orang lain, pasti saat kita terjepit, pada saat kita terdesak, membutuhkan juga bantuan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong. Tapi yang anehnya itu tidak datang kadang-kadang dari orang yang kita bantu, itu datangnya dari orang lain. Maka Bapak Ibu bantulah orang lain itu tanpa pamrih. Jangan harap nanti saya bantu dia hari ini, moga-moga besok kalau saya perlu bantuan dia akan bantu saya. Enggak gitu polanya Bapak Ibu. Kadang-kadang hari ini kita bantu orang, besok saat kita butuh bantuan orang lain, Allah nggak kirim dia orang yang kita bantu di awal itu, tapi Allah kirim orang lain lagi yang bahkan sama sekali kita belum pernah kenal dengan orang tersebut. Nah itu keajaiban hidup yang sudah Allah jamin sama kita. Sekitar liburan hari raya lalu Bapak Ibu, satu subuh karena belum mulai pengajian, saya dan keluarga itu jalan-jalan pergi ke daerah Kurung Raya. Subuh berangkat, bukan naik mobil, naik motor, daerah Kurung Raya itu. Waktu balik sekitar jam 9, jam 10 pagi dari Kurung Raya balik ke Banda Aceh, ban motor saya itu bocor Bapak, kena. Dan di situ Bapak Ibu tahu kan jalannya sepi sekali, nggak tahu, tak bocor. Kalau ditumpangi 3 orang pasti nggak kuat itu motor. Ternyata dari belakang ada bapak-bapak usia 60-an tahun ngikut kami. Nah, waktu udah bocor saya bingung sendiri, ini gimana? Ini nggak ada orang. Radius 5 km ke depan nggak ada orang, 5 km ke belakang juga nggak ada satupun kendaraan yang lewat Bapak Ibu. Daerah Kurung Raya itu jam 9, jam 10 pagi bocor. Dan di situ kayaknya jauh tempat tambal ban, apalagi di hari raya. Ternyata Bapak Ibu ada seorang bapak-bapak, dia datang, dia tanya, tuh mau coba, ini apa? Oh apa? Dia suruh sebagian istri saya, anak saya itu naik sama dia bawa, kemudian saya pelan-pelan bawa. Nah sampai ke tempat tukang tambal ban itu saya tanya, Bapak kok tahu saya bocor ban? Ternyata dia duduk di kedai kopi Bapak Ibu, dari jauh dia lihat ban saya itu bocor. Pasti dia akan berhenti di sana kata dia. Maka beliau entah kenapa tergerak untuk ikut saya dan beliau ambil saya ke tukang tambal ban itu sampai selesai. Jadi itu salah satu keajaiban hidup Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu hari ini kita bantu orang lain, insya Allah juga Allah sudah janji di dalam hadis Nabi tadi, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membantu seorang hamba jika hamba itu pun mau membantu sesama manusia. Wa annahu qala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberi jalan kebaikan kepada seseorang, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala saat orang
itu melakukan kebaikan yang diajarkan kepada dirinya. Nah, jadi pahalanya itu nggak pernah berkurang pada saat orang juga bisa melakukan perbuatan yang baik yang sama seperti yang kita lakukan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak manusia yang lain kepada petunjuk dan hidayahnya Allah, kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana jalan-jalan petunjuk yang diikuti oleh orang-orang banyak. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan itu tanpa dikurangi sama sekali dari pahalanya. Itu yang disebut dengan pahala jariah, Bapak Ibu. Salah satu pahala jariah apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Selama ilmu itu terus diamalkan oleh banyak orang, maka itu akan menjadi jariah kepada kita yang mengajarkannya. Nah, Rasulullah sudah bilang dalam hadis, semua kita mati, yang kekal abadi itu 3. Yang pertama sedekatun jariyah atau sedekatin jariyah, sedekah jariyah, ya, yang punya banyak harta jangan lupa sebagiannya diwakafkan untuk kepentingan agama Allah. Nah, kalau nggak punya banyak harta, au ilmin yuntafa'u bihi, moga-moga ada ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada orang banyak, selama ilmu itu diamalkan juga menjadi jariyah. Gak ada harta, gak ada ilmu, minimal Bapak Ibu punya banyak anak, waladin sholihin yad'ulah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, itu juga menjadi jariyah. Selama anak kita itu punya lagi anak kita itu punya lagi cucu kita itu beranak pinak sampai punya banyak keturunan, selalu pada saat mereka berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sampai kepada ayah ibunya sebagaimana sampai kepada kakek dan neneknya, juga sampai kepada datuk-datuk leluhur-leluhurnya. Selama kita masih punya terus anak dan keturunan. Wa annahu qala li Aliyin radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW pernah memberikan wejangan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata Nabi kepada Imam Ali? Fa wallahi, demi Allah, beliau bersumpah di sini, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kamu bisa memberikan petunjuk satu orang sehingga hidupnya berubah dari yang dulunya merah-merah tidak berarah sehingga menjadi terarah hidupnya dekat dengan Allah, khairun laka min humurin na'am, itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu punya hewan-hewan ternak. Hewan ternak Bapak Ibu harta berharga. Di zaman dahulu orang punya uang investasinya 3. Kalau nggak beli kebun, bertani, berkebun, atau mereka beli budak hamba saya. Kalau nggak beli hamba saya, mereka beli hewan ternak, beli kambing, domba, sapi, beli onta. Jadi paling berharga. Tapi kata Rasulullah SAW, membuat orang lain mendapatkan petunjuk dan kemudian bisa dekat dengan Allah, itu jauh lebih baik bagimu Ali daripada kamu punya banyak hewan ternak. Nah, dalam pandangan Allah itu jauh lebih baik. Ya. Maka doanya Nabi Muhammad apa? Kata Rasulullah di dalam doanya, Allahumma ja'alna minal muhtadin wa ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk darimu, dan jadikanlah kami
sebagai sabab bagi orang lain mendapatkan petunjuk. Maka dalam kehidupan Bapak Ibu ada orang-orang yang kita lihat mukanya saja kita sudah senang, dekat, mau ibadah sama Allah. Nah, itu inspiratif namanya. Tapi ada orang nggak cukup dengan lihat raut wajahnya. Itu seperti sahabat lihat Nabi. Para sahabat itu lihat Nabi entah kenapa semangat mereka beribadah sama Allah. Tapi ada orang nggak cukup, baru dengar omongannya baru ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih syukur daripada ada orang di antara kita yang lihat dia aja kita kesal, marah, apalagi dengan dia bicara, yaitu ada di antara kita seperti itu. Nah, kita diminta sama Rasulullah jadi orang yang dapat petunjuk, syukur-syukur bisa menjadi sabab bagi orang lain juga mendapatkan petunjuk. Fara'aitu, maka sebab itu Imam An-Nawawi memandang penting an ajma'a mukhtasaran minal ahadits sahihati. Beliau ingin mengumpulkan dan meringkas dari hadis-hadis yang sahih. Nah, beliau kumpulkan di dalam satu kitab yang beliau namakan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Apa isi kandungan dari kitab Riyadhus Shalihin ini? Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengandung banyak rambu-rambu, banyak wejangan-wejangan dari Nabi yang itu membuka jalan li sahibihi ilal akhirah bagi para pembacanya untuk menghantarkan kita selamat sampai ke akhirat kelak. Nah, banyak manusia Bapak Ibu hidup di dunia ini gak selamat. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita mau seperti di dunia, mau selamat, tidak bermasalah dengan orang lain, atau sampai bermasalah dengan hukum. Nah, itu standar kalau kita hidup di dunia ini selamat. Kita tentu sebagai orang beriman juga tidak hanya mau selamat di dunia, tapi kita juga cari cara bagaimana bisa juga selamat di akhirat. Nah, Imam An-Nawawi mengumpulkan rambu-rambu, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari Rasulullah untuk membuka jalan kepada orang yang mau membacanya selamat juga di akhirat. Wa muhassilan bi adabihi al-batinah wa zahirah. Dan kemudian syukur-syukur bisa menerima adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik adab yang berupa batin atau adab yang berupa zahir. Adab batin itu Bapak Ibu yang gak nampak, tapi konsisten Rasulullah melakukan itu. Salah satunya etika Nabi Muhammad itu Jabrul Khatir namanya Bapak Ibu. Jabrul Khatir itu Rasulullah orangnya lebih memprioritaskan orang lain walaupun beliau butuh. Nah, itu karakter Rasulullah. Nah, kita syukur-syukur bisa seperti itu. Ya, orang lain sebenarnya, nah, kita sebenarnya butuh juga dengan itu. Atau kita sebenarnya tidak suka dalam keadaan itu, tapi demi membuat orang lain bahagia, senang, kita melakukan perbuatan itu. Selama dalam tanda kutip itu adalah perbuatan baik. Contoh Bapak Ibu, di dalam adab Rasulullah, beliau kalau menjamu tamu yang datang ke rumah beliau, disuguhkan minumnya itu tidak hanya untuk tamu, tapi juga untuk beliau. Meskipun sebelumnya beliau sudah makan, sudah minum. Tujuannya apa? Untuk membuat tamu beliau itu merasa nyaman dan sungkan dengan makanan yang sudah disajikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu kedatangan tamu 3 orang, kopinya buat 4 gelas, 3 buat tamu, 1 untuk diri sendiri. Walaupun sebelumnya kita sudah ngopi. Itu namanya Jabrul Khatir, untuk menjaga tamu itu nyaman berada di rumah. Rasulullah kalau sedang makan, tiba-tiba datang tamu, tamunya diajak makan sama Nabi, tidak makan sendiri. Kalau kita Bapak Ibu perhatian, makannya nambah 3 kali, tamunya disuruh tunggu. Itu tidak benar Bapak Ibu. Nah, itu namanya adab batinah. Adab yang tidak nampak,
adanya di dalam hati Rasulullah. Salah satunya namanya Jabrul Khatir. Ada juga adat al-dhahirah yang jelas-jelas nampak. Misalnya keramah tamahan Nabi Muhammad. Beliau orangnya mudah senyum, bahkan meminta kita umat untuk mudah senyum sama orang, asal orangnya tepat, yang jangan pula ramah senyum sama istri orang, itu nggak benar. Itu nggak benar ya. Senyum sama orang yang tepat itu penting Bapak Ibu ya. Pak polisi nggak boleh senyum di depan penjahat. Yang tepat lah. Misalnya sama tamu kita, dengan orang yang kita kenali, senyum. Tabassam fi wajhi akhika sadaqah. Rasulullah menjadikan senyum di hadapan wajah saudara kita itu sebagai sedekah. Jami'an litarhibi wa tarhibi. Begitu juga beliau mengumpulkan hadis-hadis tarhib wa tarhib. Tarhib itu memotivasi orang untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Jadi misalnya hadis di mana Rasulullah menyebut sholat jamaah itu pahalanya 27, sholat sendiri satu, itu hadis tarhib namanya Bapak Ibu. Puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal seperti puasa satu tahun penuh, itu hadis tarhib yang mendorong kita untuk mau melakukan ibadah-ibadah itu ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, puasa Ramadan penuh iman mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya sama Allah. Itu hadis tarhib. Tapi juga Rasulullah punya cara tarhib. Tarhib itu kayak kita orang tua juga nyampe ke jangan. Ada dari rumah malam coba gendut, sampai saya tua nggak pernah lihat kayak mana bentuknya gendut. Dari dulu saya ditakuti terus, jangan keluar maghrib, gendut. Sudah tua sampai sekarang nggak pernah lihat bentuk wujudnya gendut itu. Itu cara orang tua ya untuk menakut-nakuti anaknya supaya patuh. Rasulullah juga gitu. Tetangga masjid, kata Nabi, yang nggak sholat di masjid, la uharrikanna buyutahun, aku bakar rumah dia. Pernah Nabi bakar rumah sahabatnya? Tidak pernah tuh Bapak Ibu. Kok kejam sekali Nabi mengeluarkan sabda seperti itu. Untuk nakut-nakuti supaya tetangganya masjid, kalau di Aceh nggak boleh bilang nih, nanti betul-betul nggak datang ke masjid. Salah dipahami ya. Itu namanya tarhib yukuya di Rasulullah, supaya orang apa? Mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah. Ya, masjid itu nggak ada manfaat kalau tidak dimakmurkan oleh orang yang ada sekitarnya. Orang sekeliling masjid itu Bapak Ibu, di dalam kitab fikih punya hukum yang berbeda dengan orang yang jauh tinggalnya dari masjid. Apa tanggung jawab orang yang tinggal di masjid? Azan itu tanggung jawab mereka. Kalau misalnya ini apa nih? Salah kita, menasah kita ini, ada yang nggak sholat 5 waktu, nggak ada yang azan, yang dosanya itu bukan ketua BKN. Siapa yang dosa? Tetangga yang di samping masjid. Itu yang dosa. Iya. Rasulullah pernah bilang ini, yang Jumatannya bertepatan dengan Idul Fitri, Idul Adha, boleh nggak lagi sholat Jumat. Kenapa? Sudah tadi sholat Idul Fitri, gugur kewajiban Jumatnya. Tapi kata Nabi, wa inna lahu jami'un, kami tetap akan menegakkan sholat Jumat. Kata kami bagi Nabi itu dipahami oleh para ulama tanggung jawab Nabi sebagai tetangganya masjid. Rasulullah kan rumahnya marbot masjid itu, kalau kita ya rumahnya itu bersebelahan dinding dengan masjid. Itu bukan tugas Nabi, bukan tugas Muhammad sebagai Nabi, bukan. Tapi tugas Rasulullah yang tinggal paling dekat dengan Masjid Nabawi. Ketika beliau bilang, kalian yang sudah tadi sholat Idul Fitri tidak lagi balik ke masjid untuk Jumat, boleh, tidak apa-apa, tinggal sholat zuhur saja. Tapi Rasulullah bilang, wa inna lahu jami'un, saya ini tetap akan menegakkan sholat Jumat. Maka di dalam kitab-kitab Syafi'i itu Bapak Ibu siapa apa mengatakan, orang yang tinggal dekat masjid, kebetulan Idul Fitrinya bertepatan dengan hari Jumat, mereka nggak boleh mengambil hukum sunnah Jumat. Tetapi Jumat bagi mereka
tetap wajib. Jadi Bapak Ibu yang tinggal dekat masjid itu ada konsekuensi lebih dibandingkan orang yang tinggal jauh dari pada masjid. Jangan nggak tahu hak dan kewajiban. Ada itu hak dan kewajiban. Tapi yang herannya Bapak Ibu di Aceh yang paling jarang pergi ke masjid tetangga yang rumahnya di samping masjid. Itu psikologinya memang gitu, psikologi. Nah, saya sampai hari ini tidak pernah pergi ke Museum Tsunami karena saya orang Banda Aceh. Teman-teman saya yang datang dari luar, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Medan, ada yang dari Malang kemarin waktu Port datang. Saya tanya, sudah ke Museum Tsunami? Sudah. Saya orang Banda Aceh sendiri. Mereka sudah ke Masjid Raya Baitur Rahman. Saya kalau nggak khotbah Jumat nggak pernah itu sholat di Masjid Raya Baitur Rahman, ya kan? Ya, mereka udah beberapa kali sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Itu masalah psikologi orang yang tinggal di dekat suatu tempat. Saya sering cerita, Bapak Ibu pernah sekali waktu umrah lagi ngaji ditegur sama bapak-bapak orang Arab Saudi. Dia kaget saya bisa bahasa Arab, ngobrol lah. Sampai dalam obrolan itu saya bilang sama dia, enak ya kalian orang Mekah bisa haji tiap tahun. Wah, saya belum pernah haji gitu. Gimana? Mekah, tinggal di Mekah kita Bapak Ibu mati-matian, gimana caranya bisa haji itu kan? Ya, dia sendiri tinggal di Mekah belum pernah haji. Mungkin gini, psikologinya ala judul, ala tahun depan lah. Sudah tahun depan, ala tahun depan lagi, ya, itu psikologi orang yang tinggal di satu tempat yang berdekatan seperti itu ya. Ya, wasaili anwa'i ada di salikin. Begitu juga semua ada orang salikin. Ya, salikin ini orang yang menempuh jalan menuju Allah. Min ahadits zuhdi, seperti hadis-hadis tentang zuhud. Wa riyadatin nufus, olah batin, ya, olah tirakat hidup. Kalau ada orang marah, gimana perasaan ini dikontrol? Nah, itu namanya riyadatul nufus. Kalau ada orang yang dapat nikmat, hati ini ngomongnya harus seperti apa? Kalau Bapak Ibu pekerbunya, itu sakit Bapak Ibu. Ya Allah, pekerbunya pekerjaan itu jiwa Bapak Ibu sakit itu. Beneran sakit. Itu parah, itu kronis. Udah serempet dengan UN. Seharusnya kita senang mendoakan, kan ada itu hadis Nabi. Nanti insya Allah kita sampai ke situ. Rasulullah satu hari masuk, lagi duduk-duduk sama sahabat, masuk seorang laki-laki. Dia nggak terkenal di kalangan sahabat Nabi, tapi Rasulullah ngomong innahu la ahlul jannah, itu orang di surga. Besok masuk lagi orang yang sama, Rasulullah masih berkata yang sama, innahu la ahlul jannah, itu penghuni surga. 3 kali, besok itu lagi innahu la ahlul jannah. Besok para sahabat kan Abdullah bin Amr bin As itu pura-pura buat skenario, dia marah sama ayahnya sehingga diusir dari rumah, padahal nggak ada itu, supaya dia bisa tinggal di rumah yang dikatakan oleh Nabi tadi sebagai penghuni surga. Kemudian dia cari tahu amal apa yang dilakukan sama ini orang, sehingga Rasulullah 3 kali berturut-turut bilang ini orang penghuni surga. Ternyata nggak ada yang istimewa, Bapak Ibu, biasa aja. Ya, kadang dalam ibadah lebih banyak amalnya Abdullah bin Amr bin As daripada orang ini. Nah, karena nggak ketemu apa-apa yang istimewa, akhirnya dia pamit. Nah, dia tanya, apa yang membuat kamu dipuji sama Nabi? Dia, oh saya nggak ada amal apa-apa, tapi saya ada ini satu, kata dia. Setiap kali orang mendapatkan nikmat, maka la aksudu di ahadin, saya tidak pernah dengki. Dan saya bersyukur, saya doakan orang supaya nikmatnya itu makin bertambah. Itu paling sulit di orang Aceh. Kenapa? Sifat orang Aceh itu paling susah itu orang Aceh jadi sufi sejati. Dengki sama orang, nggak bahagia. Itu si bekah, itu yang diceritakan sama Allah. Itu si bekah hasanatun tasuhum. Muhammad, ada orang di tengah manusia, kalau kamu dapat nikmat mereka susah. Wa in tusibka musibatu yafrahu biha, tapi jika kamu kena musibah yafrahu biha, mereka bahagia senang. Gimana itu celakanya orang yang punya sifat
Seperti itu Bapak Ibu. Lihat orang lain menderita dia senang, lihat orang lain dapat nikmat dia susah. Orang dapat beli mobil baru dia yang susah, Bapak Ibu nangis. Ya kan? Tapi kan ada seperti itu di masyarakat kita. Bapak Ibu nggak bisa pungkiri ada itu. Nauzubillah kalau itu adalah diri kita. Aduh, nauzubillah menjadi. Moga-moga itu bukan diri kita. Insya Allah yang kita lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Syukur-syukur bisa kita amalkan